Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, senang bisa jumpa dengan Anda kembali pada hari Minggu ini. Saudara, saya meyakini Tuhan Yesus senantiasa melindungi dan memberkati kehidupan kita. Ada satu kabar baik yang saya mau sampaikan, ya, dan saya ajak jemaat untuk kita doakan bersama-sama. Ada perencanaan untuk kita bisa memulai ibadah secara bersama kembali. Ya, tentu pada saat kita melakukannya, kita akan melakukan dengan protokol kesehatan. Nah, buat Anda yang mempunyai resiko yang lebih tinggi di dalam menghadapi COVID-19, kami tetap menganjurkan Anda untuk tetap berada di rumah. Ya, kami akan tetap menyediakan sarana untuk beribadah di rumah. Tetapi bagi Anda yang sudah bisa datang beribadah, harapan ke depan ya kita akan memulai dalam waktu dekat ini. Kapan waktunya nanti kami akan beritahu kepada Anda. Ya, saat ini saya cuma minta dukungan daripada kita semua jemaat Tuhan. Mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan agar kita bisa memulainya pada waktu yang tepat. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama-sama, saya ajak jemaat mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang luar biasa. Dan di awal bulan November ini kembali ya Tuhan, kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan dan pimpinan Tuhan yang begitu besar dan begitu indah. Ya, hingga kalau kami bisa tiba ya di hampir penghujung tahun daripada tahun 2020. Ada begitu banyak hal yang kami hadapi, tapi kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan senantiasa menuntun, melindungi dan memberkati kami. Dan hari ini Tuhan kembali kami akan belajar firman Tuhan. Kami berdoa biarlah ya Tuhan kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami menjadi pelaku firman Tuhan dan biar hidup kami bisa semakin lebih efektif di dalam Engkau senantiasa. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh, serta berbuah dengan lebat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya beberapa minggu terakhir kita belajar tentang hidup daripada Yosua. Dan hari ini kembali kita akan belajar tentang Yosua. Saya meyakini dari apa yang kita pelajari, saudara, ada nilai-nilai yang bisa senantiasa bukan hanya tertanam dalam hati dan pikiran kita, tetapi yang terutama adalah apa yang kita pelajari kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini kembali tentang Yosua bisa kita pelajari kembali. Saya mengajak kita untuk kita buka ke dalam kitab Yosua pasal yang kelima. Ya, Yosua pasal yang kelima, kita akan baca mulai ayat yang ke-13 sampai dengan pasal 6 ayat yang ke-5. Di situ firman Tuhan berkata demikian. Yosua pasal 5 mulai ayat yang ke-13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Pasal yang ke-6. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya."
Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing ke depan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan ya, kalau kita baca di dalam kitab Yosua pasal 5 dan pasal 6 ini sepertinya ada 2 kejadian yang berbeda. Antara pasal 5 mulai ayat yang ke-13 sampai 15 dan kemudian kejadian satunya lagi Yosua pasal 6 dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya saudara ini adalah satu kisah yang berkaitan, kisah yang sama. Kita harus ingat di zaman dahulu Alkitab ini tidak mempunyai fatsal dan tidak mempunyai ayat. Alkitab berbentuk dalam bentuk gulungan dan kemudian ditulis dan dibaca ya, dan tidak ada ayat dan tidak ada fatsal. Dan kita bersyukur bahwa zaman modern orang-orang semakin maju, mereka memikirkan bagaimana caranya supaya orang bisa membaca Alkitab dengan cara yang mudah. Sehingga dibuatlah fatsal dan dibuatlah ayat-ayat. Nah, kalau kita baca Yosua pasal 5, sesungguhnya kisah yang ada di pasal 5 ayat mulai ayat 13 lanjut ke dalam pasal 6 ini adalah satu kesatuan cerita. Pada saat itu orang Israel baru selesai disunat, mereka baru sembuh daripada sunat mereka dan kemudian mereka mulai untuk makan apa yang bisa didapatkan dari tanah Kanaan. Dan pada saat itu firman Tuhan bercerita di dalam pasal yang kelima, orang Israel sudah tidak lagi mendapatkan mana sejak mereka makan dari tanah Kanaan. Dan mereka masuk ke dalam suatu masa penyesuaian bagi mereka. Ya, minggu lalu saya sudah uraikan bagaimana sebelumnya ada tiang awan dan tiang api. Dan kemudian ada mana, tetapi waktu mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, ada masa penyesuaian yang mereka harus terima. Dan sebenarnya masa penyesuaian yang mereka hidupi itu berkelanjutan sampai dengan kitab Hakim-Hakim kalau kita bisa baca bersama-sama. Nah, penyesuaian yang berikutnya yang mereka hadapi adalah waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka punya satu tugas. Apa tugas tersebut? Tugas tersebut adalah mereka harus menduduki tanah Kanaan dan memusnahkan seluruh penduduk asli yang tinggal di sana. Nah, saya tidak akan bahas tentang mengapa Tuhan menyuruh harus memusnahkan penduduk asli. Ya, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari bersama-sama. Tetapi yang saya mau untuk kita bahas bersama-sama khusus pada hari ini adalah pada saat Yosua melihat Yeriko, tempat di mana mereka harus pertama kali duduki akan tanah tersebut, di situ muncul yang disebut sebagai Panglima Bala Tentara Allah, Panglima Bala Tentara Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, waktu Yosua bertemu dengan Panglima Bala Tentara Tuhan ini, Panglima Bala Tentara Tuhan ini mengatakan kepada Yosua, tanggalkan kasutmu. Karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Dan Yosua melakukan hal itu. Dan kemudian kita lanjut di dalam pasal ke-6, kemudian Tuhan memberikan suatu instruksi kepada Yosua. Apa instruksinya? Instruksinya adalah seperti ini. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kalau Anda baca ya Alkitab dan baca beberapa komentar tentang ayat-ayat ini, kita akan menemukan bahwa Yeriko itu bukanlah sebuah kerajaan yang biasa saja. Tetapi Yeriko adalah salah satu kerajaan yang terkuat pada zaman tersebut. Ya, sama seperti sekarang ya mungkin Yeriko adalah salah satu negara adidaya yang mempunyai tentara yang banyak, yang mempunyai bukan hanya banyak tetapi kuat, yang mempunyai senjata yang cukup lengkap, peralatan perang, pesawat,
tank, ya, berbagai macam peralatan yang super canggih, yang istilahnya untuk memerangi bangsa ini membutuhkan satu peperangan yang bukan biasa-biasa saja. Nah, singkat cerita, Tuhan berjanji kepada Yosua, aku akan memberikannya kepadamu. Dan setelah Tuhan ini memberikan janji, Tuhan memberikan satu strategi. Ya, sekali lagi, selain memberikan janji, tetapi juga memberikan strategi. Nah, strateginya ini bukan agak sih, tetapi buat para strategi, jenderal-jenderal, ahli-ahli perang, ini bukanlah strategi yang lazim. Ya, pada saat itu kota Yeriko yang luasnya itu kalau dikelilingin kira-kira sekitar 2 km kalau mau diputerin jalan, ya. Pada saat itu kota Yeriko dilindungi oleh benteng. Dan bentengnya bukan benteng yang biasa, tapi benteng yang tebal, yang ketebalan benteng tersebut dipercayai mencapai sekitar 4 sampai belasan meter, karena benteng tersebut itu bentengnya bukan cuma benteng yang rata, tetapi bentengnya itu dia agak naik, ya. Jadi 4 sampai belasan meter kira-kira. Kenapa dibuat benteng seperti itu? Supaya kalau orang mau manjat, ya, maka akan mudah untuk mereka dikalahkan oleh para prajurit Yeriko ini. Nah, selain dia besar, selain bentengnya tebal, benteng ini juga sangat besar. Dan kemudian kalau kita baca di sini, Tuhan memberikan strategi yang saya katakan tadi tidak masuk di akal buat orang-orang yang ahli berperang. Ayat yang ketiga, Tuhan berfirman kepada Yosua, dia katakan seperti ini, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja, ya, dalam 6 hari. Jadi 1 hari sekali selama 6 hari. Dan kemudian yang mereka lakukan adalah mereka juga, para imamnya harus terus-menerus meniup sangkakala pada saat mereka berjalan. Dan kemudian bukan cuma itu, tetapi tabut Tuhan juga harus turut dipikul oleh para imam. Jadi, ya, tabut Tuhan yang beratnya itu kira-kira, maaf saya lihat catatan saya terlebih dahulu, ya. Beratnya bukan berat yang biasa, saudara, ya. Kalau berdasarkan catatan, beratnya itu adalah 150 sampai 280 kg kira-kira, ya. 150 sampai 280 kg. Dan para imam harus mengangkat tabut tersebut sehari sekali. Dan kemudian bukan cuma itu, pada hari yang ke-7 mereka harus mengitari Yeriko tersebut selama 7 kali. Jadi saudara, ini adalah sebuah instruksi perang yang kurang lazim, ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari sekarang? Itu yang penting, ya. Soal perangnya, soal hal lain, ya, menurut saya itu hanyalah bagian daripada apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi yang terpenting adalah apa yang kita bisa pelajari lewat firman Tuhan ini. Nah, yang saya bisa pelajari dan saya yakin Tuhan mau untuk kita semua sama-sama pelajari adalah ada 2 hal, ya. Yang pertama adalah ketaatan Yosua dan bangsa Israel kepada instruksi Tuhan yang tidak lazim ini, ya. Sekali lagi, ketaatan Yosua dan bangsa Israel. Mengapa saya katakan Yosua dan bangsa Israel? Karena kalau kita baca di dalam kitab ayat-ayat selanjutnya, kita akan menemukan bahwa bukan hanya Yosua yang muter, tetapi Yosua dan seluruh bangsa Israel, khususnya prajuritnya, ya. Yang pertama. Yang kedua, selain ketaatan adalah ada kesatuan hati di dalam diri Yosua dan bangsa Israel di dalam menjalankan visi Tuhan. Sekali lagi, ada kesatuan hati
dalam diri Yosua dan seluruh bangsa Israel untuk menjalani visi Tuhan. Kalau Anda baca di dalam waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir sampai mereka nyampe di perbatasan daripada Sungai Yordan, kita akan menemukan ada begitu banyak kisah di mana orang Israel komplain sana, komplain sini, dan kemudian mereka protes Musa, protes ini dan protes itu, dan segala macam ketidaksatuan yang dimiliki daripada orang Israel pada zamannya Musa. Tetapi masuk ke dalam zaman daripada Yosua, dan kita pelajari bersama-sama di mana orang Israel yang ngikut Yosua pada saat itu adalah orang Israel yang generasi baru. Generasi yang suka komplain, generasi yang suka protes, generasi yang ngomong buruk, yang mencela Musa dan mencela pemimpin-pemimpin mereka. Sudah istilahnya sudah terlebih dahulu mendahului daripada anak-anak mereka, kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, generasi baru ini mempunyai sikap yang baru dan hati yang baru, yang dimana mereka senantiasa memelihara kesatuan dan mengikuti apa yang menjadi perkataan daripada Tuhan lewat Yosua. Memang nanti Anda akan temukan ada 1-2 oknum yang melanggar akan aturan, akan perintah, dan akhirnya Tuhan harus menghukum mereka. Tetapi poin yang kedua yang saya mau tekankan adalah soal kesatuan hal ini. Nah, saudara, mari kita lihat ya cerita ini kasus per kasus. Maksudnya bukan kasus per kasus, sorry. Maksud saya kita akan lihat secara detail, secara rinci ya, kejadian demi kejadian waktu bangsa Israel ini berhasil mengalahkan akan bangsa Yeriko ini. Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, saudara, akan kita lihat ini dari apa yang kita pelajari ya tentang penundukan diri dan ketaatan. Kita akan lihat di sini bagaimana Tuhan sudah bicara kepada Yosua, dan kemudian Yosua dia memanggil para imam dan para tentara dan menginstruksikan kepada mereka apa yang Tuhan suruh. Ayat yang ke-6, kemudian Yosua memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah kelilingi kota itu, dan orang-orang yang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Ayat 8, segera sudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam kisah ini, waktu Yosua memberikan instruksi kepada para imam, memberikan instruksi kepada para tentara, kita tidak menemukan mereka ini komplain atau menentang atau mempertanyakan apa-apaan ini, nggak ada. Mereka taat saja. Jadi waktu Yosua dengar sama Tuhan, dan kemudian Yosua dia taat dengan apa yang Tuhan perintahkan sama dia, sama seperti waktu Tuhan perintahkan untuk bangsa ini harus terlebih dahulu disunat ya. Minggu lalu kita sudah bahas. Nah, Yosua cuma kita akan lakukan ini. Dan kemudian setelah itu Yosua perintahkan kepada bangsa Israel juga kita akan lakukan ini. Nah, kita melihat bagaimana ketaatan daripada bangsa Israel tersebut. Dan bukan hanya sekedar ketaatan, tapi ada satu kesatuan yang dimiliki antara Yosua dan bangsa Israel. Saya meyakini bahwa kalau kita taat kepada Tuhan dan kemudian kita hidup di dalam kesatuan, maka visi yang Tuhan berikan kepada keluargamu, kepada perusahaanmu, kepada tempat di mana Anda bekerja, itu pasti akan menghasilkan
sesuatu di dalam hidupmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya belajar ya, bahwa kesatuan tersebut mendatangkan berkat. Kesatuan tersebut mendatangkan akan anugerah. Bukan cuma sekedar kesatuan oke setuju, bukan. Tetapi lebih kepada kesatuan di dalam hati dan pikiran. Kalau seorang pria dan seorang wanita menikah, firman Tuhan berkata bahwa mereka menjadi satu. Menjadi satu bukan hanya sekedar tinggal satu rumah dan tidur di satu tempat tidur, bukan, tetapi menjadi satu di dalam visi yang Tuhan berikan kepada rumah tangga tersebut. Pada saat ada satu kesatuan di dalam suami dan istri tersebut dan kemudian mereka mempunyai anak-anak dan mereka berjalan di dalam visi Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan keluarga tersebut. Nah saudara, ya, kisah daripada Yosua dan bangsa Israel ini ada kalanya dikutip oleh orang-orang pada saat mereka berdoa, pada saat mereka cari wajah Tuhan. Dan ada kalanya ya, mujizat yang terjadi di Yeriko ya, itu diklaim, maksudnya diklaim adalah mereka nyatakan bahwa janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidupku, sama seperti benteng-benteng Yeriko ini dihancurkan di dalam nama Yesus. Nah saudara, satu hal yang menjadi, ya saya bisa katakan salah pengertian daripada sebagian orang percaya adalah seperti ini. Mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya benteng-benteng Yeriko ini runtuh, itu bukan hanya sekedar karena mereka ngikut apa kata Tuhan dan kemudian mereka ngikut kata Tuhan dan kemudian mereka mempercayai kata Tuhan. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi kita melihat bagaimana benteng Yeriko ini runtuh karena pertama memang Tuhan udah suruh bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan dan menguasainya, itu yang pertama. Yang kedua karena ada ketaatan dan kesatuan hati daripada Yosua dan seluruh bangsa Israel. Jadi saya bisa katakan bahwa sesungguhnya mujizat yang Tuhan lakukan di dalam bangsa Israel ini karena memang pertama ada rencana Tuhan. Yang kedua karena memang Tuhan adakan mujizat ini untuk satu bangsa, untuk satu komunitas, bukan hanya sekedar untuk satu individu. Jadi kita perlu mengerti hal tersebut, bahwa sesungguhnya Tuhan lakukan ini karena sekali lagi ada satu kesatuan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, bukan berarti bahwa ya kemudian Tuhan tidak lakukan mujizat dalam hidup kita. Ya Tuhan lakukan mujizat tentu dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan, kita perlu mengerti bahwa mujizat-mujizat tertentu Tuhan adakan karena ada hal-hal tertentu yang Tuhan mau tunjukkan kepada orang percaya. Dan kita melihat di sini bagaimana kesatuan hati daripada orang Israel dan kemudian penundukan diri mereka kepada Tuhan, ya, menyebabkan hal ini bisa terjadi. Nah, kita lanjut di sini ya. Singkat cerita ya, mereka keliling mengelilingi akan tembok Yeriko tersebut. Nah, saudara ini dikasih oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan tembok Yeriko itu kalau dikelilingi kira-kira jaraknya sekitar 2 km menurut para ahli yang menghitungnya, ya. Ini perkiraan, sekali lagi perkiraan. Nah, berdasarkan penelitian ya diceritakan bahwa biasanya orang bisa berjalan 1,5 kilometer itu dalam jangka waktu 20 menit. Ya, 1,5 kilometer dalam jangka waktu 20 menit. Itu kalau jalan normal. Tapi di sini kita hitungnya jalan yang jangan normal lah.
Mengapa jangan normal? Karena ada orang-orang yang mengangkut akan tabut Tuhan. Nah, jadi bayangkan saudara, dalam satu hari mereka jalan 20 menit. Ya, itu pertama. Nah, yang kedua, ya kita bicara tentang penundukan diri dan kesatuan hati. Ya. Yang kedua, kita melihat di sini bagaimana para peniup sangkakala selama jalan itu harus meniup sangkakala. Haleluya. Ya. Apakah ada di antara Anda yang pernah, ya saya yakin sebagian daripada kita dulu waktu masih SD, kita pernah SD atau SMP belajar untuk main alat musik tiup, ya, alat musik decoder, ya, orang biasanya bilang suling, ya. Atau mungkin ada di antara Anda yang bisa main trompet, bisa main saksofon. Tapi coba saudara bayangkan, ya, kalau Anda main trompet, atau nggak usah main trompet lah, main suling selama 1 jam aja, niup, niup, niup 1 jam. Dan saudara, niup sangkakala itu juga bukan sangkakala itu juga bukan sesuatu yang gampang untuk ditiup. Ya, niupnya nggak mudah. Ya. Yang saudara, jadi Anda bayangkan, ya, kalau Anda jadi peniup sangkakala, ya, selama 1 jam tiap hari. Ya, bayangkan saudara, sambil jalan. Kalau Anda cuma berdiri, duduk mungkin lebih mudah. Tapi kalau sambil jalan, ya bukan sesuatu yang mudah. Yang kedua, yang saya mau untuk Anda melihat secara rinci pada saat bangsa Israel keliling akan tembok Yeriko ini. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, ini yang angkat tabut tadi saya sudah katakan, beratnya sekitar 150 sampai 280 kg, ya. Ya nggak terlalu pasti berapa beratnya, tapi kira-kira seperti itu. Diangkat oleh 4 orang, ya, masing-masing angkat. Saudara, ya ngangkat barang, ya dalam waktu, ya mengangkat sesuatu barang sambil jalan gitu, ya, di ransel. Ya memang sih 1 jam nggak terlalu terasa, ya. Tetapi saudara, kalau lumayan berat barangnya, saya yakin pasti lumayan terasa. Dan saudara, ini dijalankan selama, ya, 7 hari. Ya, kita ngomong yang 6 hari pertama dulu lah. Jadi Anda bayangkan, ya, tiap hari mereka jalan keliling sambil ada yang tiup, dan kemudian ada yang bawa tabut Tuhan. Dan harus diingat bahwa tentara ini juga membawa senjata mereka, ya. Membawa senjata mereka apa adanya. 1 hari 2 jam. Oke. Lanjut lagi, setelah mereka jalan 1 hari sekali selama 6 hari. Hari ke-7 firman Tuhan mengatakan Tuhan menyuruh orang Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko berapa kali? 7 kali. Itu artinya perlu waktu 7 jam. Oleh sebab itu firman Tuhan mencatat di dalam ayat yang ke-15. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Saudara, ya, 1 kali oke, besoknya 1 kali oke. Tapi hari terakhir 7 kali, 7 kali. Jadi saudara, katakan mereka bangun jam 6 pagi lah, maksudnya jam setengah 6 lah. Mereka mulai jalan jam 6, artinya itu kalau mereka nggak istirahat, mereka itu jalan sampai kira-kira jam 1 siang. Ya saya nggak tahu apakah mereka break di tengah-tengah kemudian makan atau apa. Kita nggak tahu ceritanya seperti apa. Tapi yang jelas bahwa dalam hari yang terakhir mereka putar 7 kali. Oh saudara,
Kalau orang Israel tidak taat, pertama, kalau mereka tidak bersatu, rencana buyar, saudara. Pasti buyar. Pasti ada yang bilang, aduh kenapa harus jalan sampai 7 kali. Pasti ada yang ngomong, aduh ngapain capek-capek, lapar dan lain hal sebagainya. Dan ya, saya bisa bayangkan itu yang peniup sangkakala. Niup sangkakala sampai 7 jam. Kalau 1 hari 1 kali, ya selama 1 jam oke lah. Tapi ini 7 kali. 7 jam saudara ya. Anak-anak suka main trompet, mereka tiup. Mungkin 1 jam mereka masih kuat. Mungkin ada anak-anak yang suka sampai niup sampai 2 jam. Tapi kalau sampai 7 jam 7 jam mereka niup, saya yakin mulut mereka sudah istilahnya pipi mereka itu udah pada kempot kali ya, istilah orang dulu. Nah saudara, belum lagi imam yang angkat. Saya nggak tahu apakah ada pergantian yang angkat tabut, tapi saya bisa bayangkan kalaupun bergantian selama 7 jam tersebut, saya bisa merasakan beban yang nggak enteng. Saya masih ingat dulu waktu pergi mission trip, ya waktu pertama kali dulu kita buka di Lepan sana dan kemudian mau masuk ke pos pay Lepan dan pada saat itu jalanan belum bagus sehingga kita harus jalan kira-kira ya sekitar 2-3 jam. Kita berhenti di satu titik ya. Ada anak-anak yang bawa snack dan kemudian ada anak-anak yang bawa duit dan kemudian ya yang bawa duit pada ketawa-ketawa waktu yang bawa snack ini. Snacknya sih ringan, tapi waktu jalan setelah 1 jam, seringan-ringannya snack tersebut jadi berat juga rupanya. Jadi ya udah mulai aduh capek, lelah dan lain hal sebagainya. Dan singkat cerita akhirnya yang punya snack harus share kepada yang nggak punya snack untuk ya udahlah dimakan di jalan lah. Yang bisa dibawa ya dibawa gitu ya. Yang bawa duit ketawa, nanti saya di Lepan kita bisa jajan nanti. Padahal pada saat mereka nyampe di Lepan tidak ada warung, jadi nggak bisa jajan juga akhirnya sama snack. Nah tetapi intinya saudara ya baru jalan sedemikian lama aja udah rasa berat untuk nuntun sesuatu yang istilahnya cuma ya nggak nyampe 1 kilo 2 kilo mungkin. Nah saudara sekali lagi kalau tidak ada ketaatan dan kesatuan, saya yakin ini rencana buyar. Dan bukan cuma itu. Di sini kemudian Tuhan memberikan instruksi kepada Yosua dan Yosua kemudian berikan instruksi kepada bangsa Israel. Dia katakan seperti ini. Nanti pada saat sangkakala ditiup panjang, saat kita mengitari yang ke-7 kali, bersorak-sorai. Saudara, kalau mungkin hari pertama disuruh sorak-sorai nggak apa-apa karena cuma 1 kali. Suruh sorak-sorai yang kedua, hari kedua nggak apa-apa ya. Tapi saudara ini hari ke-7 di mana mereka harus bersorak-sorai setelah jalan beberapa jam. Saudara, ada kalanya untuk kita memperoleh sebuah kemenangan. Untuk kita mendapatkan satu terobosan, dibutuhkan satu kegigihan, dibutuhkan suatu ketekunan. Dan saudara bukan hanya kegigihan dan ketekunan, saya bisa dapatkan bahwa Tuhan mau lihat apakah orang Israel di ujung daripada Tuhan mau menyerahkan bangsa ini. Di tengah-tengah kelelahan mereka, apakah mereka masih bisa memuji Tuhan? Apakah mereka masih bisa bersyukur? Oh saudara, saya yakin hari pertama, hari ke-6 Tuhan kasih mereka latihan. Hari ke-7, itulah puncak daripada pertempuran mereka yang sebenarnya. Pertempuran mereka bukan hanya sekedar mereka melawan orang Yeriko secara fisik. Tetapi pertempuran tersebut adalah pertempuran logika mereka. Pertempuran daripada kedagingan mereka. Karena apa? Karena saudara, untuk bisa bertahan jalan, bertahan meniup, bertahan mengangkat,
selama 7 jam. Itu benar-benar menyiksa akan kedaginganmu, menyiksa cara berpikirmu. Di situ benar-benar saya meyakini orang-orang Israel dituntun Tuhan untuk percaya sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan. Bahwa apa yang mereka lakukan ini memang benar strategi yang Tuhan berikan kepada mereka. Sekali lagi ya. Jadi di sini orang Israel menunjukkan akan ketaatan mereka dan kesatuan mereka. Dan saudara, jadi di saat-saat terakhir mereka berseru, bersorak, tanda mereka memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Ditanda bahwa di penghujung daripada 7 jam tersebut, ya, mereka berupaya mengeluarkan segala energi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tetap kuat. Mereka tetap percaya kepada Tuhan yang telah memberikan strategi. Dan di penghujung daripada mereka memutari akan tembok Yeriko tersebut, disitulah mujizat terjadi, anugerah terjadi. Benteng yang begitu kuat, yang begitu besar runtuh. Dan orang Israel dengan mudahnya bisa masuk ke dalam benteng Yeriko tersebut, kota Yeriko tersebut. Nah saudara, tapi saya mau bawa Anda untuk sebelum mereka masuk ke dalam tembok Yeriko tersebut, coba Anda bayangkan 7 jam jalan, niup sangkakala, bersorak-sorai, ya, dan kemudian habis itu perang. Saudara, memang hari tersebut adalah hari kemenangan yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Tetapi itu juga adalah sebuah hari yang sangat super melelahkan bagi orang Israel. Tapi saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana benar-benar Tuhan yang berperang bagi orang Israel. Tuhan yang benar-benar memimpin orang Israel, memberikan strategi yang terbaik, yang tepat. Ya, kita sampai saat ini para ahli masih mempertanyakan apa yang menyebabkan akan benteng Yeriko tersebut runtuh. Nggak masuk di akal, nggak masuk di logika. Apakah karena tiupan daripada sangkakala tersebut, ya, yang menyebabkan ada suara yang menyebabkan kegoncangan atau suara kegoncangan, atau karena mereka tiap hari muterin dan membuat ada gempa, ya kita tidak pernah tahu apa yang pernah terjadi pada saat itu. Tetapi intinya kesatuan hati dan kemudian ketaatan kepada Tuhan itu membuat bangsa Israel memperoleh kemenangan. Saya mau ajak setiap daripada kita jemaat Tuhan bicara mengenai ketaatan kepada Tuhan dan kemudian bicara mengenai kesatuan. Ya, itu perlu dilakukan bukan hanya pada forum-forum yang besar, dimulai dari forum yang kecil terlebih dahulu. Anak-anak, taatilah orang tuamu. Para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, belajar dengar Tuhan. Apa suara Tuhan? Ngikuti kehendak Tuhan. Kalau Anda nggak bisa dengar suara Tuhan secara langsung, saya meyakini Tuhan bicara lewat firman-Nya, lewat hamba-hambanya, lewat teman-teman rohani Anda. Dan kemudian waktu Anda berjalan dalam visi, berjalanlah di dalam satu kesatuan tersebut. Dalam kita bergereja, dalam kita beribadah, bukan kebetulan kalau Tuhan kumpulkan kita sebagai satu kesatuan. Saya meyakini bahwa Tuhan bicara kepada para pemimpin. Dan saudara, dari apa yang kami dapatkan, kami bagikan kepada
kita semua. Kita belajar bersama-sama untuk taat kepada Tuhan. Dan kemudian kita berjalan bersama-sama, bersatu bersama-sama, mempercayai bahwa inilah visi Tuhan yang kita harus jalani. Dan kita sudah melihat bagaimana kita dengar Tuhan, kita bersatu bersama-sama. Ada langkah-langkah jalan-jalan yang Tuhan berikan. Ada terobosan-terobosan yang Tuhan berikan. Dan saudara, saya mempercayai bukan cuma dalam lingkup rumah, bukan cuma dalam lingkup gereja. Saya percaya lebih luas lagi. Dalam lingkup kota di mana orang-orang percaya disatukan oleh Tuhan. Dan mungkin dalam lingkup satu bangsa orang-orang dipercayakan, anak-anak Tuhan dipercayakan untuk bersatu bersama-sama. Mari dengar Tuhan lewat para pemimpin-pemimpin kita. Dan kemudian berjalan bersatu bersama-sama untuk istilahnya melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Dan saya meyakini juga bahwa ada kalanya ada orang-orang percaya yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mempunyai satu organisasi sekuler atau mempunyai satu perusahaan. Dan pada saat kita menjadi pemimpin dan diberikan visi oleh Tuhan, bagaimana kita mendorong orang yang di dalamnya untuk mempercayai visi Tuhan tersebut, dan kemudian kita bersatu bersama-sama melangkah kepada visi tersebut. Dan saya meyakini pada saat kita melangkah dan bersatu akan ada cara-cara Tuhan yang Tuhan akan bukakan terobosan demi terobosan. Saudara, saat ini memang bukanlah sebuah situasi yang mudah menghadapi tahun 2020 ini. Tapi saya yakin saudara bahwa Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita anak-anak Tuhan semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan dan semakin belajar mendengar suara Tuhan. Lewat kesempatan ini saya mengajak setiap daripada kita untuk mari belajar terus mendengar suara Tuhan dan hidup di dalam satu kesatuan untuk mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Saya yakin benteng-benteng yang menguasai daerah-daerah tertentu, kota-kota tertentu, yang menghalangi berkat Tuhan dicurahkan dalam rumah tangga Anda, itu akan runtuh pada saat kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan pada saat kita bersama-sama bersatu melakukan kehendak Tuhan. Di dalam kitab Yohanes, sebelum Yesus naik ke surga, dia katakan, sebelum Yesus disalibkan, Yesus di perjamuan terakhir bersama-sama dengan muridnya, dia katakan, aku dan Bapa adalah satu, dan kamu dan aku adalah satu. Yesus menunjukkan sebuah satu kesatuan antara Bapa, Dia, Roh Kudus, dan kita semua. Dan saudara, di dalam kesatuan tersebut, Yesus mau melayani Bapanya dengan mati di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa diperdamaikan dan dipersatukan dengan Allah. Supaya kita yang sebenarnya tidak layak, tetapi dilayakkan untuk kita bisa kenal Tuhan dan kita diampuni dosa kita. Dan bukan cuma itu, tetapi supaya kita menerima berkat Tuhan secara berkelimpahan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan kesatuan tersebut Tuhan limpahkan rencananya kepada kita semua. Dan saat ini rencana Tuhan ada dalam hidupmu, ada dalam hidup saya. Dan di dalam rencana Tuhan tersebut, kalau kita melakukannya untuk kesatuan tubuh Kristus, untuk kemajuan daripada pelayan tubuh Kristus, saya yakin akan ada banyak tembok-tembok yang diruntuhkan. Kita akan mengambil perjamuan. Saudara, tubuh Yesus dipecah-pecahkan supaya pada saat kita mengambil tubuh ini, kita dipersatukan dengan Bapa di surga dan dipersatukan dengan satu tubuh Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami percaya ada banyak hal yang indah yang Kau ajarkan kepada kami. Tapi Tuhan, apalah artinya hal yang indah yang kami pelajari apabila kami tidak melakukan firman-Mu. Dan saat ini kami berdoa, biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini bukan hanya sekedar menjadi sesuatu yang kami dengar, tapi terlebih daripada itu, biarlah firman-Mu menjadi sesuatu yang kami pelajari dan kami lakukan di dalam kehidupan kami senantiasa ya Bapa. Terima kasih, dan saat ini kami mau ambil perjamuan kudus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, agar ya Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang senantiasa bergandengan tangan dengan umat Tuhan yang lain untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah kami sebagai keluarga bisa diberkati, sebagai satu gereja Tuhan bisa diberkati. Demikian juga pada saat kami bersatu dengan tubuh Kristus yang lain, kami diberkati. Mari kita angkat tubuh Kristus ini. Makasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih kalau Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami senantiasa terus melakukan kehendak-Mu. Mari kita ambil roti yang merupakan tubuh Kristus ini dan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Kita angkat anggur ini. Bapa, kami bersyukur Kau curahkan darah-Mu untuk kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Banyak terobosan yang terjadi dalam hidup kami. Makasih ya Bapa. Mari kita ambil cawan ini yang merupakan darah Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Sekali lagi kami berdoa biar firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh serta berbuah. Biarlah ya Tuhan Yesus, sekali lagi kami menjadi umat-Mu yang nangkep visi Tuhan untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk tempat di mana kami beribadah, untuk satu kota, satu bangsa yang menjadi visi Tuhan. Dan biar kami bergandengan tangan, bersatu bersama-sama, melayani akan visi Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu, biarlah sekali lagi firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh serta berbuah dengan lebat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.